Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arba Fitriatus Sofia. Saya berasal dari Kecamatan Burnek, Bangkalan. Nah, kali ini saya akan mengulas sedikit tentang isi buku yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Herman J. Waluyo. Ini bukunya dengan judul Drama yang membahas tentang teori dan pengajarannya. Nah, tentunya dalam buku ini berisi 4 bab, tapi kita hanya akan membahas mengenai satu bab, yaitu bab 3, membahas tentang perlengkapan pementasan. Di sini dikatakan bahwa bab perlengkapan pementasan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama untuk perlengkapan aktor dan aktris, dan yang kedua perlengkapan di pentas. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang perlengkapan untuk aktor dan aktrisnya saja. Nah, dalam sebuah pementasan, teman-teman, tentunya itu merupakan kerja kolektif atau kerja bersama. Nah, pementasan itu dengan tujuan untuk menampilkan suasana yang sesuai dengan kehidupan asli atau kehidupan yang nyata. Tentunya untuk mewujudkan hal itu penting adanya unsur-unsur lain. Salah satunya unsur lain itu adalah kelengkapan pementasan. Nah, kemudian masuklah kita ke dalam perlengkapan pementasan untuk aktor dan aktris. Ini terbagi 2 menurut buku ini, yaitu yang pertama ada tata rias dan yang kedua yaitu tata pakaian. Dalam buku ini mengatakan bahwa tata rias itu merupakan seni di dalam menggunakan bahan kosmetika atau yang sering kita kenal dengan make up. Nah, di sini juga mengatakan bahwa untuk menciptakan wajah peran sesuai dengan lakon atau tuntutan peran di dalam suatu pementasan. Nah, tata rias ini mempunyai 2 fungsi, teman-teman. Yang pertama yaitu fungsi pokok. Fungsi pokoknya untuk mengubah watak seseorang, entah dari segi fisiknya, psikisnya, maupun sosialnya. Jika fungsi pokok ini diterapkan, tentunya akan menciptakan, di sini mengatakan akan menciptakan peran yang lain dari dirinya sendiri. Nah, jika fungsi pokok itu dijalankan. Tetapi ada fungsi lain dari tata rias, yaitu fungsi bantuan. Fungsi bantuan di sini untuk memberikan penekanan terhadap suatu peran, untuk menjalankan lakon di dalam suatu pementasan. Nah, kemudian di sini ada 8 jenis-jenis tata rias yang bisa kita ketahui. Yang pertama yaitu rias jenis, rias bangsa, rias usia, rias tokoh, rias watak, rias temporal, rias aksen, dan rias lokal. Nah, saya akan menjelaskan beberapa saja. Misalnya, rias jenis ini merupakan rias jenis ini misalnya ketika suatu peran laki-laki, tokoh laki-laki itu memerankan sebagai wanita. Ini dibutuhkan rias jenis. Tentunya berkaitan dengan jenis kelamin. Nah, kemudian rias usia. Rias usia ini berkaitan dengan usia, umur si peran. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan lakon. Misalnya, yang memerankan adalah anak muda, tapi dia memerankan sebagai nenek-nenek atau orang tua. Tentunya riasannya harus dibuat lebih tua dari usianya, sehingga mengarahkan dia terlihat sedikit misalnya lebih tua atau lebih keriput, seperti itu. Juga ada rias tokoh di sini. Tentunya ini mengarah kepada seorang tokoh yang misalnya perlu ditiru. Pasti dalam sebuah tokoh itu memiliki ciri khas tertentu. Nah, itulah gunanya tata rias, untuk menirukan ciri khas dari tokoh tersebut. Nah, kemudian di dalam tata rias ini, tentunya di dalam teater atau pementasan, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, jarak antara penonton dan pementasan. Kemudian yang kedua, yaitu bentuk dan ukuran anatomi. Dan yang ketiga tentunya lighting pentas atau penyinaran dalam pentas. Nah, kenapa jarak antara penonton dan pentas itu perlu diperhatikan? Karena semakin
jauh penonton dengan area pementasan, tentunya tata rias untuk para lakon harus lebih tebal. Dan jika jaraknya sudah terlalu dekat, itu tentunya membutuhkan riasan yang lebih alamiah atau lebih tipis dari setiap perannya gitu. Nah, kemudian kita akan beralih ke poin yang kedua, yaitu tata pakaian. Tata pakaian di sini gunanya hampir sama dengan yang namanya tata rias, yaitu membantu seorang aktor untuk membawakan peran sesuai lakonnya gitu. Nah, tetapi di sini mengatakan jika kostum maupun riasannya itu terasa asing, tentunya akan memerlukan penyesuaian atau adaptasi yang lebih lama bagi sang aktor untuk mendalami perannya. Lalu di sini memunculkan bahwa pemberian kostum itu memiliki tujuan, teman-teman. Yaitu yang pertama diantaranya ya, karena di sini menyebutkan ada 7, saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama itu menunjukkan asal-usul dan status sosial orang tersebut, di mana ketika tata pakaian digunakan sebagaimana mestinya, tentunya akan bisa membedakan peran itu kira-kira orang itu dari kalangan terpelajar ataukah orang tersebut dari kalangan atas atau kalangan bawah, seperti itu. Misalnya bajunya cokmang camping, tentunya kita akan melihat bahwa peran itu dia dari berasal kalangan yang bawah gitu. Dan berikutnya tujuannya bisa juga, kostum juga akan menunjukkan waktu peristiwa itu terjadi, misalnya pagi, siang, sore. Tentunya pakaiannya akan beda. Pakaian bangun tidur, ataupun bahkan pakaian ke sekolah atau pakaian kerja itu pun juga akan berbeda. Dan ada lagi gunanya, yaitu untuk mengekspresikan gaya permainan. Misalnya dalam suatu pementasan, para perannya atau para tokohnya itu memerankan menggunakan baju yang aneh-aneh. Tentunya pasti kita akan menyangka bahwa pementasan tersebut ke arah banyolan atau lawakan. Seperti kalau saya analogikan, seperti yang pementasan yang pernah saya tonton, yaitu opera Panjapa dalam satu saluran televisi. Itu para pemainnya rata-rata menggunakan kostum yang tampilannya unik atau aneh-aneh, tentunya itu mengarah kepada lawakan. Jadi lebih santai dalam pementasannya. Nah, di sini juga disebutkan dalam bukunya sifat dan fungsinya. Jadi pakaian itu punya sifat dan fungsinya, dan terbagi menjadi seperti ini. Yang pertama ada pakaian dasar atau foundation. Ini misalnya dalam suatu pementasan ada tokoh yang diperankan untuk gemuk, atau dia ibu hamil, ataupun dia bongkok. Tentunya itu memerlukan pakaian dasar, yaitu siluet atau latar belakang, jadi ditambahkan bantalan. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu pakaian kaki. Selain sebagai style, pakaian kaki ini tentunya akan membantu para aktornya untuk membawakan perannya. Jadi cara jalannya tuh akan terbawa dengan pakaian kaki ini gitu. Misalnya seperti pakaian alas kaki untuk militer, raja, dan dewa itu tentunya berbeda, dan pembawaannya akan lebih mendalami ketika dibantu dengan pakaian kaki ini. Nah, yang ketiga yaitu pakaian tubuh atau body. Body ini jelas pasti mempertimbangkan usia, watak, terus keadaan emosi peranannya, terus kemudian bahkan di sini disebutkan perlu memperhatikan status sosialnya juga. Jadi tidak sembarangan penggunaan pakaian tubuhnya. Lalu yang kemudian yaitu pakaian kepala atau headdress. Nah, ini bisa berupa mahkota jika untuk raja, terus kopiah, peci, lalu bisa kalau misalnya perempuan ada sanggul, ada wig, itu juga bagian dari pakaian kepala. Nah,
Kemudian yang terakhir yaitu kostum pelengkap atau yang sering kita kenal yaitu aksesoris. Ini contoh-contohnya seperti jam atau ikat pinggang, atau di sini ada hiasan permata, kaos tangan, juga misalnya jenggot ataupun kumis palsu itu juga termasuk dengan aksesoris. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya ulas tentang buku drama yang ditulis oleh Profesor Dr. Herman J. Waluyo. Mohon maaf, Profesor Dr. Herman J. Waluyo. Nah, di sini mungkin agak banyak, tapi semoga teman-teman bisa memahami apa yang bisa saya sampaikan, dan ketika teman-teman membuat pementasan, jadi terbayang apa yang perlu disiapkan untuk sang aktor maupun aktris. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.